Kaum Dalit sangat miskin, pekerjaan mereka menjadi budak dan penghasilan yang sangat rendah. Saking rendahnya, kaum Dalit ini tak jauh hina dari binatang. Di India, ada warisan budaya kurang baik yang masih bertahan, yakni merendahkan sebuah kelompok masyarakat tertentu. Kelompok sosial tersebut yakni disebut dengan orang Dalit atau paria. Ya, kasta Dalit adalah kasta sosial yang rendah dan hina di India. Bahkan kedudukannya jauh lebih mulia sapi daripada mereka. Baru dengarkah atau sudah tahu? Yuk kita kupas kasta Dalit di India yang dianggap manusia hina ini. Maaf bagi yang salah kamar. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tindakan yang mudah kok, demi berkembangnya channel ini. Dalit dari bahasa Sanskerta yang berarti patah, diinjak-injak, tertindas. Dalit atau paria dalam sistem kasta di India adalah orang-orang yang biasanya diharamkan untuk disentuh. Jadi kasta Dalit ini disebut juga kasta tak tersentuh atau tak terlihat. Kita tahu, menurut keyakinan dan budaya masyarakat India, terdapat 4 kasta atau kelas sosial. Yang tertinggi ada Brahmana atau para pemuka agama, rohaniawan atau cendekiawan. Yang kedua ada Ksatria atau para prajurit, pegawai pemerintahan, pemimpin masyarakat. Lalu kasta yang ketiga ada Waisya. Ini diduduki untuk para pedagang pebisnis. Dan keempat ada kasta Sudra, kasta terendah untuk mereka pekerja kasar, buruh, petani, nelayan. Selama ini yang kita tahu, Sudra adalah kasta terendah. Tapi kasta Dalit jauh lebih rendah atau kasta hina. Bahkan Dalit sendiri tidak masuk dalam 4 kasta tersebut karena saking rendahnya, sehingga mereka juga dikenal sebagai kaum tak berkasta. Seperti yang kusebutkan tadi, tak tersentuh, tak terlihat. Menurut keyakinan setempat, Dalit adalah orang yang tidak memiliki varna. Varna merujuk kepada keyakinan orang India bahwa manusia pada umumnya diciptakan dari bagian-bagian tubuh yang berbeda-beda dari dewa Purusa. Kaum Dalit berada di luar sistem varna dan dilarang untuk melakukan pekerjaan apapun, kecuali pekerjaan-pekerjaan yang paling rendahan. Pembentukan kasta sosial di India ini memang diperuntukkan untuk kepentingan orang Arya di India. Tujuan awalnya untuk menjaga kemurnian ras Arya. Ini memang rasialis dan diskriminatif. 3 kasta teratas didominasi oleh orang-orang Arya. Jadi dulu orang-orang Arya dari Asia Tengah menginvasi India, lalu pribumi di India hingga India Selatan tertekan dan mengikuti sistem yang dibuat oleh kelompok Arya. Di antaranya, mereka membuat sistem kasta ini dan pribumi India diletakkan pada kasta terendah. Jadi, sistem kasta sosial ini sudah ada sejak 1500 sebelum Masehi. Dibuatnya sistem kasta ini juga untuk mengontrol populasi orang-orang India asli. Orang-orang Dalit hidup dalam tekanan ekonomi dan sosial. Kaum Dalit sangat miskin, pekerjaan mereka menjadi budak dan penghasilan yang sangat rendah. Dan secara politis, mereka tidak memiliki kuasa. Saking rendahnya, kaum Dalit ini tak jauh hina dari binatang. Terbukti dengan tingginya kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang diterima orang-orang Dalit. Menurut keyakinan masyarakat setempat, bahkan nyawa sapi jauh lebih berharga daripada nyawa orang-orang Dalit. Banyak kasus kekerasan yang objek kekerasannya menimpa orang-orang Dalit oleh orang-orang dengan kasta yang lebih tinggi, dengan alasan yang tidak masuk akal, seperti kasus pembunuhan Jitendra, si pria Dalit. Hanya karena makan di depan orang-orang dengan kasta di atasnya, dia sampai dibunuh. In India, killing a cow can get you 10 years in jail. Dalit lives come cheaper though. Across India, hundreds of Dalits are murdered every year, and hundreds more Dalit women raped. More often than not, the perpetrators get away with it. Bagaimanapun, kasta Dalit ini memang dikondisikan. Bagaimana tidak, para orang-orang Dalit ini sudah dicap oleh lingkungan melalui marga. Jadi mulai pemberian nama dari lahir, untuk mereka saja mereka sudah dibedakan. Dalam kehidupan masyarakat India, orang Dalit tidak bisa berbuat banyak untuk melawan hierarki ini. Dalam pekerjaan, mereka diposisikan pada pekerjaan yang sangat rendahan. Menjadi pemulung, pengemis, yang ekstrim lagi, ada yang dipekerjakan sebagai pemungut kotoran manusia. Mohon maaf bagi yang sedang makan. Ya, mereka ada yang bekerja untuk membersihkan kotoran manusia. Dan berbagai pekerjaan kotor lainnya, seperti pembersihan gorong-gorong, penyapu jalan, dan pekerjaan semacam ini hanya untuk kasta Dalit saja. Serta mereka digaji sangat sedikit. Ketika orang-orang Dalit mencoba peruntungan dengan berdagang contohnya,
tatanan sosial masyarakat sendiri yang akan mereka lawan. Tak ada yang sudi membeli barang dagangan mereka. Jangankan buka toko, berbelanja dan masuk kedai atau rumah makan pun mereka didiskriminasi, seperti tidak sudi melayani, sampai-sampai warung makan di India biasa menyediakan wadah makan atau minuman yang sekali pakai, agar bekasnya tak dipakai orang lain. Hingga meninggalnya pun, jenazah atau mayat Dalit diperlakukan berbeda dengan kasta lainnya. Perlakuan upacara kematian orang Hindu yang pada umumnya dengan dikremasi, tapi tidak untuk kasta Dalit. Menurut keyakinan setempat, asapnya bisa mencemari lingkungan. Jenazah mereka dibiarkan terkubur di pinggir-pinggir jalan. Perlakuan diskriminatif ini ternyata tidak hanya di kalangan Hindu. Di berbagai agama yang mereka anut pun, orang Dalit tetap diperlakukan sama sebagai kasta rendahan. Karena faktanya, sistem kasta ini tidak berlaku di lingkungan Hindu saja, tapi India secara umum. Sesek nggak dengarnya. Bahkan mereka ini terlarang masuk kuil dan tempat peribadatan lainnya. Mereka dianggap sebagai kaum yang tercemar dalam ritus keagamaan. Mereka tak boleh memakai fasilitas umum, sumur, dan lainnya. Orang-orang di luar kasta Dalit dilarang berteman atau membela kasta Dalit. Atau mereka-mereka yang berteman dengan kasta Dalit ini akan dimasukkan dalam bagian kasta Dalit. Waduh. Meskipun pada 1950-an pemerintah India menghapus sistem kasta ini dan melarangnya, namun masyarakat India pada kehidupannya masih menerapkan sistem kasta ini. Budaya yang sudah ada ribuan tahun pastinya sangat sulit dihapuskan. Jadi di India sekarang ini, kasta sudah tidak boleh diomongin. Meskipun kasta ini sudah dilarang, dalam kehidupan masyarakatnya, jenjang sosial masih terasa. Khususnya dalam urusan pernikahan. Sangat jarang ditemukan pernikahan beda kasta. Kaum pedagang akan menikah dengan kaum pedagang. Begitupun lainnya. Hitungan kasarnya hanya ada 5%-an ditemukan kasus pernikahan beda kasta di sana. Jikapun ada, pasti akan terjadi masalah keluarga setelahnya, seperti kawin lari, pemaksaan perceraian, dan lainnya. Apalagi sampai ada yang berani menikahi orang-orang Dalit. Akan ada masalah perlakuan sosial setelahnya, seperti penjelasan tadi, mereka akan terbuang menjadi orang Dalit. Sehingga masyarakat pada umumnya masih saja begitu menjauhi dan tak memandang orang-orang Dalit. Mahatma Gandhi dikenal begitu gigih memperjuangkan nasib kaum Dalit. Gandhi menyebut orang Dalit sebagai Harijan atau anak-anak Tuhan. Gandhi memprotes dukungan Inggris terhadap konstitusi baru India yang memberikan kasta terendah, kasta Dalit di negaranya. Dalam kebijakan tersebut, Dalit dalam keterlibatan politik harus terpisah selama 70 tahun. Gandhi meyakini hal itu akan menjadi permanen dan pastinya sangat tidak adil membagi kasta sosial di India. Gandhi sampai melakukan gerakan mogok makan untuk memprotesnya. Sementara itu, ada yang namanya teologi Dalit. Ini adalah teologi Kristen yang membicarakan pembebasan terhadap sistem kasta di India. Teologi ini muncul sekitar tahun 1980 sebagai bentuk keprihatinan terhadap kemiskinan dan diskriminasi yang dialami oleh kasta rendah di India. Secara ideologis, menyerukan pembebasan terhadap penindasan yang diderita kaum Dalit. Teologi Dalit juga dihubungkan dengan Yesus. Penderitaan kaum Dalit mempunyai persamaan dengan penderitaan yang Yesus alami. Tokoh penting yang menjadi pionir teologi ini adalah M. Acharyya, seorang uskup di kota Madras. Meskipun beberapa tahun belakangan ini banyak orang-orang Dalit yang turun ke jalan menyampaikan protes dan demo protes atas perlakuan orang-orang kasta atas ke mereka. Tapi belum ada perubahan yang berarti. Mereka terus berjuang atas ketidakadilan hidup yang mereka terima. Hingga saat ini, di India sana, marga Dalit masih diperlakukan sebagai kaum hina, orang-orang yang tak tersentuh dan tak terlihat. Dan ini masih menjadi masalah sosial ekonomi dan PR serius di negara tersebut. Mungkin sekian untuk pembahasan kali ini. Kesempatan lain kita akan membahas Dalit ini dari sisi lainnya. Jangan lupa teruslah dukung channel kami agar semakin berkembang. Saya Usul Pujiono, sampai jumpa.